Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pak Guru, jumpa lagi dengan saya, Pak Guru. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba men-sharing materi mengenai peripheral komputer, materi informatika kelas 7. Oke, kita langsung saja ya. Oke, daftar materi pada materi yang akan saya sampaikan pertama adalah pengertian peripheral, membahas mengenai pengertian dari peripheral. Kemudian, fungsi peripheral, membahas mengenai fungsi beberapa peripheral. Ketiga, jenis-jenis peripheral, membahas mengenai jenis-jenis peripheral. Keempat, perawatan peripheral yang akan kita bahas adalah membahas mengenai perawatan beberapa peripheral. Selanjutnya kita mulai dengan pengertian peripheral. Perangkat inti sebuah komputer terdiri dari motherboard, CPU, power supply, dan cache-nya. Nah, peripheral komputer adalah perangkat keras komputer tambahan di luar dari perangkat inti sebuah komputer. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, perangkat ini sebuah komputer. Lalu perangkat peripheral ini pun tidak dapat berdiri sendiri, membutuhkan komputer untuk dapat digunakan. Sebut saja contohnya printer yang tidak dapat hidup sendiri tanpa harus sambungkan dan menjadi salah satu bagian komputer, dapat bergerak dalam menghasilkan suatu tulisan di sebuah kertas. Selanjutnya, fungsi dari peripheral. Secara umum, fungsi dari peripheral dibagi menjadi dua, yaitu peripheral utama dan peripheral pendukung. Di sini, peripheral utama merupakan pendukung utama komponen dan wajib ada untuk dapat membantu kinerja komputer sebagai perangkat utama. Contoh dari peripheral utama adalah keyboard, mouse, dan monitor. Oke, selanjutnya adalah peripheral pendukung. Peripheral pendukung merupakan perangkat yang kehadirannya juga tidak menjadi utama dari perangkat komputer. Digunakan hanya dalam keadaan dibutuhkan seperti modem, printer, scanner, dan speaker. Selanjutnya, jenis-jenis peripheral. Secara umum, peripheral dibagi menjadi tiga, yaitu peripheral input, peripheral output, dan peripheral penyimpanan. Kita akan bahas satu persatu ya. Contoh dari peripheral input adalah mouse. Ya, seperti kita ketahui nih, mouse berfungsi sebagai peripheral input dalam menjalankan kursor di dalam sebuah perangkat komputer. Seperti kita lihat di sini, yang berwarna hitam ini adalah mouse yang menggunakan kabel. Kemudian di sebelah kanannya yang berwarna putih adalah mouse yang menggunakan nirkabel atau menggunakan wireless atau sejenisnya. Kemudian ada lagi keyboard. Keyboard sebagai perangkat peripheral input yang tugasnya sangat penting sebagai pengendali berbagai kata dan simbol yang disampaikan dengan tujuan informasi yang akan diberikan kepada komputer. Di sebelah kiri juga terlihat ya, yang ada warna merah itu keyboard yang biasa kita pakai menggunakan kabel, yang sebelah kanan yang menggunakan wireless. Selanjutnya ada printer, yaitu contoh perangkat peripheral output komputer. Nah, printer sebagai peripheral output digunakan untuk menghasilkan olahan data yang dikerjakan manusia dalam bentuk kertas yang sudah tertulis berbagai kata di dalamnya dan digunakan untuk mengerjakan tugas atau laporan kerja manusia. Nah, ini adalah di bawah contoh beberapa printer ya. Selanjutnya yaitu speaker. Speaker adalah contoh juga dari peripheral output komputer. Nah, speaker adalah alat peripheral output yang menghasilkan suara atau audio seperti yang kita tahuin. Ada dua contoh di sini nih, kita bisa lihat ya. Nah, lalu ada contoh peripheral penyimpanan komputer. Contohnya yaitu hard disk. Hard disk merupakan perangkat penyimpanan. Nah, perangkat ini sangat dibutuhkan oleh manusia saat ini. Jadi dengan adanya hard disk, kita dapat digunakan untuk membantu manusia dengan menyimpan file-file penting yang akan digunakan untuk kemudian hari. Contoh dari sini ada hard disk yang bisa kita pakai nih, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Tentu sudah tidak asik ya buat kalian. Nah, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu perawatan peripheral komputer. Nanti ada dua ya, ada perawatan dari dalam dan dari luar. Kita bahas yang mengenai perawatan dari luar dulu. Nah, untuk perawatan peripheral dari luar dilakukan sebagai langkah-langkah berikut. Nah, pertama, persiapkan dulu alat pembersih debu, kuas kecil mini, penyedot debu mini, kain bersih, dan cairan pembersih khusus untuk perangkat. Nah, lakukan pembersihan bagian celah dari peripheral dengan kuas atau bisa dengan langsung menyedot debu dengan penyedot debu mini. Nah, lakukan dengan hati-hati agar tidak merusak perangkat. Lalu, menyemprot kain dengan cairan pembersih terlebih dahulu dan kemudian melakukan pembersihan dengan mengelap bagian-bagian tertentu dari peripheral agar lebih kelihatan bersih. Seperti itulah cara perawatan dari luar ya. Selanjutnya yaitu perawatan dari dalam.
Untuk perawatan peripheral dari dalam adalah menggunakan software. Nah, yang mungkin saja komputer kita sedang terkena virus yang menghambat kerja dari peripheral tersebut. Di sini ada 3 nih. Oh, yang ada 3 ya. Di sini ada 3. Pertama, Device Manager, fungsinya untuk mengetahui keadaan komputer secara keseluruhan. Caranya, klik kanan pada My Computer, pilih Properties, pilih tab Hardware, lalu Device Manager. Cara kedua yaitu dengan Sistem Informasi. Pada bagian sistem informasi ini memberikan informasi tentang keadaan perangkat yang terdeteksi bermasalah. Caranya, klik Start, Program, Aksesoris, System Tool, kemudian System Information. Nanti akan muncul beberapa sistem informasi mengenai perangkat yang ada di komputer kita. Selanjutnya yang terakhir adalah Printer Tool. Printer Tool bawaan vendor dari printer untuk melakukan pengecekan adanya kesalahan yang sering terjadi pada sebuah printer. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari perangkat peripheral. Semoga informasi yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Oke, sampai jumpa lagi dengan materi berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.